Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Sapufadia dengan NIM 2215301013. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dampak apa saja dari orang tua yang suka mengatur anaknya. Setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik pada anaknya. Dalam segala hal, orang tua berusaha menunjukkan kasih sayangnya, termasuk dengan mengatur pilihan sang anak. Mengapa sih mereka melakukan hal itu? Karena orang tua tidak ingin anaknya salah dalam memilih dan mengambil keputusan, dan menganggap bahwa anaknya belum bisa mengambil keputusan yang tepat. Kita semua setuju kalau setiap orang tua punya caranya sendiri dalam membesarkan anak, termasuk jenis parenting seperti apa yang diterapkan pada anak. Namun dengan kebebasan yang dimiliki orang tua, tak sedikit yang akhirnya memegang kontrol penuh atas hidup anak. Memang benar bahwa yang namanya orang tua pasti ingin yang terbaik dan akan selalu memilih hal-hal baik untuk anaknya. Akan tetapi, kalau terlalu mengatur anak justru tidak bagus untuk kehidupannya kelak, karena berdampak pada perkembangan diri yang tidak maksimal. Dampak yang pertama itu, anak menjadi rentan depresi. Tidak memberikan kewenangan pada anak dalam menentukan pilihannya akan membuat sang anak tertekan. Padahal setiap manusia mempunyai pilihannya sendiri dan tidak boleh ada yang ikut campur dalam urusan itu, termasuk orang tuanya. Meskipun orang tua bertanggung jawab atas anaknya, namun jika dilakukan secara keterlaluan, akan sangat mungkin seorang anak rentan terkena depresi. Akibat jangka panjangnya dapat membahayakan mental sang anak. Yang kedua, kepercayaan diri anak menjadi rendah. Tak dilibatkan dalam menentukan pilihannya, membuat sang anak akan mengalami gangguan pertumbuhan. Gangguan ini menghambat dalam tumbuh kembangnya di kemudian hari. Semestinya masa pertumbuhan yang bisa digunakan secara maksimal malah tidak terjadi. Gangguan pertumbuhan yang diakibatkan oleh orang tua yang terlalu banyak mengatur adalah rendahnya tingkat kepercayaan diri, sebab kesempatan tersebut tidak diterima oleh sang anak. Akibatnya, anak tidak memiliki banyak pengalaman. Yang ketiga, takut mengalami kegagalan. Seorang anak yang terlalu banyak diatur oleh orang tuanya membuatnya menjadi orang yang tidak percaya diri. Padahal kepercayaan diri ini amat penting untuk menjalani kehidupan. Apabila anak tidak percaya diri, otomatis dia juga tidak memiliki keberanian. Kedua hal tersebut sangat berkaitan. Akibatnya seorang anak mempunyai sikap yang tidak baik, yaitu takut mengalami kegagalan. Akibat seperti ini sering tidak disadari oleh orang tuanya sendiri. Yang keempat, kesulitan menghadapi masalah dan kekecewaan. Sikap orang tua yang terlalu banyak mengatur akan membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang kurang tangguh. Ia dibiasakan dari kecil selalu dibantu dalam menyelesaikan masalah. Mungkin orang tua tidak akan melihat dampaknya dari apa yang dilakukan saat ini. Tumbuh dengan kebiasaan tersebut akan membuat seorang anak dihadapkan dengan situasi yang sulit. Dia tidak cukup pandai untuk memecahkan masalah. Ia tidak memiliki kesempatan untuk belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Akibatnya, membuat anak menjadi lemah menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Yang kelima, sulit mengelola rasa marah. Anak yang terbiasa selalu diatur oleh orang tuanya akan kesulitan untuk berani mengungkapkan perasaannya. Orang tua yang terkesan kaku ini secara tidak langsung membentuk anaknya terpaksa jadi penurut. Di balik itu, ia juga menjadi anak yang selalu memendam perasaan. Mengapa demikian? Sebab ia tak diberikan kesempatan untuk bergerak sesuai apa yang dia inginkan. Anak seperti ini akan kesulitan mengelola emosi. Ia hanya bisa mengalah dengan mengorbankan perasaannya sendiri. Yang keenam, tidak bisa menentukan tujuan hidupnya sendiri. Akibatnya, yang pertama, kalau anak terlalu diatur oleh orang tuanya, ialah ia akan kesulitan dalam menentukan tujuan hidup. Bahkan bukan suatu hal yang mustahil baginya untuk tidak punya tujuan apa-apa selain mengikuti apa yang telah diatur orang tuanya. Hal ini terjadi pada beberapa kalangan orang tua dan anak, namun lebih banyak dialami dalam keluarga kalangan atas, yang mana anaknya harus menjadi penerus bisnis secara turun-temurun. Jadi sejak ia lahir, jalan hidupnya sudah diatur, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk menentukan tujuan hidupnya sendiri. Yang ketujuh, tidak memiliki passion di bidang manapun. Mengatur anak ialah hal itu bisa membuatkan tidak memiliki passion di bidang manapun. Kenapa seperti itu? Karena ketika anak terbiasa atas segala hal yang telah diatur dan ditentukan oleh orang tuanya, ia jadi tak punya gairah apa-apa.
tidak ingin mencoba hal-hal baru karena tahu akan tidak diizinkan, bahkan menjalani kegiatan apapun hanya sekedar patuh saja. Dan bukan karena suka, makanya jadi tidak memiliki passion dan cenderung menjalani apapun sebatas formalitas saja. Hidupnya terasa hampa karena banyak menjalani apa yang ditetapkan orang tua. Yang kedelapan, hidupnya terasa hampa. Orang tua harus tahu hal ini, bahwa terlalu banyak mengatur anak tidaklah baik untuk dirinya karena dapat membuat anak menjalani hidup dengan hampa. Hidupnya memang baik karena mengikuti apa yang diatur oleh orang tuanya, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Bukankah menyedihkan rasanya ketika anak tidak bisa menikmati dan menjalani hidupnya dengan bahagia? Meskipun niat baik orang tua demi anak tidaklah salah, namun terlalu banyak mengatur hidupnya justru membuat anak jadi tak bahagia atas hidupnya sendiri. Yang kesembilan, bergantung pada orang tuanya sampai anak beranjak dewasa. Akibatnya, kalau anak terlalu diatur orang tua ialah ia akan terbiasa bergantung pada orang tuanya hingga dewasa. Tidak bisa melakukan apapun tanpa melibatkan orang tua, bahkan mungkin sampai ia tua pun tetap seperti itu. Dan yang terakhir, yang ke-10 ialah menyalahkan orang tua jika hidupnya gagal atau tidak bahagia. Ketika orang tua mengatur anak dan ia patuh, tentu berhasil atau tidaknya hidup jadi tanggung jawab orang tua. Dan kalau gagal, maka orang tuanya lah yang akan anak salahkan atas keadaan kehidupannya yang tidak baik. Karena sejak awal kehidupannya telah diatur oleh orang tuanya. Sampai kapanpun ia tak pasti akan menjadikan orang tuanya sebagai kambing hitam atas apapun yang telah terjadi di dalam hidupnya. Tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan menjalani hidup dengan bayangan-bayangan orang tuanya. Baiklah, tadi itu adalah dampak-dampak dari orang tua yang selalu mengatur anaknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.